Merapi Mountain guys. Nah ini kita balik lagi ya guys ya di podcast selanjutnya guys. Nah untuk kali ini kita akan membahas atau membicarakan salah satu produk dari Merapi Mountain lagi, yaitu jaket bulu-bulu ya guys ya, yaitu namanya Link Down Jacket guys. Nah untuk kali ini aku juga nggak sendiri lagi nih ya guys ya. Aku juga kedatangan tamu spesial, salah satu owner dari Merapi Mountain. Beliau juga ya guys ya terlibat langsung dalam pembuatan produk dari Merapi Mountain guys. Yang dimana sampai sekarang juga beliau masih aktif sebagai pendaki. Oke. Nah, beliau pun pernah merilis buku dengan judul Panduan Teknis Pendakian Gunung. Nah, yang paling spesial lagi ya guys ya, beliau ini salah satu pencipta ya guys ya, salah satu pencipta konsep The Seven Summit of Indonesia yang pertama kali di Indonesia guys. Wow, keren banget ya guys ya. Nah, langsung aja kita panggilkan ya guys ya, Kak Henry atau yang sering dipanggil dengan Bang Henry guys. Ya, selamat sore atau selamat siang atau selamat pagi ya. Terserah pada saat menontonnya ya. Oke Bang Henry, apa kabar nih ya? Baik. Balik lagi Apa yang kita obrolin nih kali ini ya? Kali ini yang kita obrolin adalah jaket yang ada di Merapi Mountain ya, yang banyak banget dicari sama orang juga guys, yaitu Link Down Jacket guys. Oh, ini yang lagi diputar juga ya Iya sekarang nih ya. Oke. guys, tuh kalau kalian penasaran. Oke, kita bakal mengupas tuntas juga tentang Link Down Jacketnya ya Kak Henry. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertama ya guys ya, apa ide dasar dari dibuatnya Link Down Jacket ini? Oke ya, jadi ide dasar ya, kita ngobrol ide dasar kita bikin jaket ini ya. Ya, itu tadi kita sesuai dengan salah satu policy kita, kebijakan kita berusaha menghadirkan perlengkapan yang bermutu tapi terjangkau gitu ya. Nah, tadinya kita berpikir dengan adanya link ini mungkin akan bisa konsumen tuh bisa mendapatkan produk yang bagus ya dengan harga yang terjangkau gitu loh. Jadi kita konsepnya sih sama ya seperti itu ya dengan Kenapa produk ini tuh di co-branding dengan Begonia, bukan brand yang lain? Ya kenapa kita co-branding dengan Begonia gitu ya untuk memproduksi produk ini? Ya kita tadinya sih awalnya memang bikinnya pengennya di luar gitu ya, pengen kita bikin di luar gitu ya, sama kayak produk tenda kita gitu ya. Karena saya berpikir kualitas ya dan yang lainnya. Tapi ternyata di dalam negeri juga ada ya brand lokal atau produk lokal tuh yang sudah mulai bermain dengan Blue Angsa ini gitu ya. Dan boleh saya bilang itu termasuk yang pionir ya untuk yang mereka dia bikin sendiri gitu di lokal gitu ya. Jadi produk jaket-jaket puffy ya istilahnya, jaket kembung gitu ya, dengan bahan daun jaket itu ya, itu Begonia inilah boleh dibilang yang pionirnya. Jadi saya melihat Begonia nih memang cocok untuk kita jadikan partner dalam co-branding produk ini gitu. Nah, apa sih yang membedakan Link ini dengan daun jaket lainnya? Yang membedakannya ya pasti dengan daun jaket yang lainnya, kalau misalnya dari sisi desain ya. Penggunaan jaket daun yang benar itu seperti apa sih, Bang? Penggunaan yang benar itu yang pasti digunakan sesuai dengan tujuan dari jaket itu tadi ya. Nah, jaket daun ini kan termasuk jaket yang isolasi ya jenisnya ya, untuk memberikan kehangatan gitu ya. Ya jadi digunakannya memang pada saat kita membutuhkan kehangatan itu tadi. Contohnya
pada saat kita nenda ya di tenda atau di base camp atau di mana lah gitu ya yang tidak apa namanya yang tubuh kita tuh butuh kehangatan gitu ya. Nah, banyak juga teman-teman itu yang menggunakan jaket down tuh buat jalan, dipakai jalan ya. Nah, itu salah. Karena apa? Jaket down itu bukan buat jaket jalan, buat menghindari. Memang pada saat jalan kan kadang-kadang kita kena angin dingin gitu ya. Nah, itu nggak cocok dipakai down. Ya, dan cocoknya itu dipakai jaket parka gitu loh, yang jaket anti angin itu atau windbreaker yang kayak saya pakai ini kan windbreaker ya. Jadi yang pakai kayak gini. Jadi bukan jaket down gitu ya. Jaket down itu adalah jaket isolasi yang untuk menghangatkan tubuh. Kenapa kalau kita pakai jalan? Nah, pada akhirnya kita pakai jalan dia lembab basah, kita pada saat kita tidur kita pakai lagi udah nggak nyaman gitu. Jadi itu yang paling penting ya kita perhatikan dalam menggunakan jaket down. Masih banyak teman-teman yang salah nih menggunakannya gitu ya, dipakai jalan lah, dipakai pas jalan muncak itu dipakai sama dia gitu kan. Nah, yang paling benar itu adalah pada saat kita jalan menaik itu kita pakai jaketnya itu yang windbreaker. Ya kalau seandainya berasa dingin banget ya kita harus pakai down jaket ya, tapi nggak apa-apa juga. Tapi lihat kondisi cuacanya. Kalau misalnya lembab ya kita tambahin windbreaker di luarnya. Karena rata-rata down itu memang bahan jaketnya itu nggak waterproof gitu ya. Karena sirkulasi panas tubuh biar keluar gitu loh, kayak gitu. Oke, untuk perawatan dari link down jaket ini sendiri kayak gimana tuh? Nah, mengenai perawatan ya, kalau mengenai perawatan itu yang paling penting ya, yang harus kita perhatikan itu adalah kita jangan menyimpan jaket down itu dalam keadaan terkompresi di dalam kantongnya. Oh iya. Ya, jadi kita harus menggunakan kita gantung. Ya, kita gantung pakai hanger agar dia tuh nggak terlalu jadi ngepres terus ya. Kalau dia jadi ngepres terus itu kemungkinan daya itunya daya power yang mengembang itu akan jadi agak berkurang gitu ya. Jadi itu tadi. Nah, sama kalau misalnya kita perlu untuk mencucinya ya, cucinya itu dengan mesin cuci. Ada cara nyucinya. Jadi nggak saudara langsung cuci biasa aja kayak gitu, kocek-kocek itu enggak gitu lah. Nah, jadi makanya kalau misalnya nggak terlalu kotor ya nggak usah dicuci sih sebenarnya. Asal rajin-rajin mengangin-anginkan dan menjemur aja gitu loh. Jemurnya juga jangan lama-lama di matahari ya. Sebentar aja gitu loh, sekitar 30 menit kena matahari ya kan udah mengembang lagi ininya terus pindahkan kayak gitu. Jadi pemeliharaannya ini yang penting itu adalah agar ketahanan dari si daunnya bahan dalamnya itu tadi tuh tetap bisa dipertahankan gitu loh. Ininya kemampuan dia memberikan isolasi gitu. Oke, jadi gitu ya guys ya, cara merawatnya tuh seperti itu yang tadi udah dikasih tahu sama Bang Henry. Nah, dari tadi kan kita udah bahas terus nih ya link down jaket ini guys. Nah, sekarang kita bahas untuk jaket wireless-nya. Ini jaket apa gitu? Apakah ada kesamaan atau perbedaan dari link down jaketnya? Wireless ya? Ya ada berbeda ya. Wireless ya ini ya. Wireless ini agak berbeda ya dengan down ya. Karena wireless ini sih sebetulnya tipenya sama. Ya, jaket puffy dibilangnya ya. Jaket buat hangat ya. Dan jaket kembung buat hangat lah, jaket puffy gitu ya. Nah, itu cuman perbedaannya adalah bagian dalamnya itu, isolasinya itu kalau link itu kan menggunakan down ya. Kalau wireless itu menggunakan eco down gitu. Nah, tadi katanya kan wireless itu menggunakan bahan eco down. Nah, aku mau tahu nih eco down itu bahan apa sih? Oke. Eco down itu adalah bahan sintetis ya. Bahan sintetis yang dibuat dari botol plastik bekas. Ya, jadi limbah botol plastik bekas itu diolah sama salah satu perusahaan di Eropa ya. Dia menghasilkan sebuah serat sintetis ini ya yang mereka beri nama eco down ya. Kenapa mungkin eco down? Mungkin ya menurut saya karena mirip sekali dengan daun dia.
gitu. Jadi dia tuh mengumpal-gumpal kayak daun gitu. Jadi bukan berupa ini ya, bukan berupa lapisan atau ini ya lembaran gitu. Enggak, dia tuh kayak ngumpal-gumpal kayak daun gitu loh. Iya. Nah, mungkin mereka menamakan eco down tuh, eco itu kan eco kan karena mungkin dari bahan plastik kan dibilang eco friendly segala macam ya kan. Iya, benar. Nah, mungkin dari itu. Jadi eco daun yang eco. Karena kalau misalnya daun asli kan diambilnya dari bulu angsa ya, lagi hidup dicabut-cabutin gitu kan. Ya kan? Nah, itu kan jadi nggak eco friendly ya. Iya, Sebagian benar. orang kan mempertimbangkan hal kayak gitu. Oke. Mm-mm. Nah, tadi kan ekodon nih. Ada gak sih perbedaan ekodon dan daun itu? Oh, ada perbedaannya ya pasti ya. Biar bagaimanapun daun itu masih tetap lebih hangat daripada eco daun ya. Ya cuma itu tadi apa namanya ada plus minus ya perbedaannya itu ya. Kalau eco daun ya itu kan dibuat dari botol plastik tadi ya, serat sintetis ya kan, buatan ya. Kalau daun itu kan asli dari alami, dari bulu binatang ya. Nah, cuman kalau eco daun ini dia lebih tahan terhadap basah daripada daun. Jadi kalau misalnya sama-sama dua-duanya basah, itu daun itu banyak sekali cold spot. Dibilang cold spot itu adalah ya, jadi kalau daun itu basah kan dia mengumpal-gumpal. Jadi dia tuh kehilangan daya isolasi. Nah, kalau eco daun masih bagus daya isolasinya dalam keadaan basah. Oke. Gitu. Iya. Apa yang membedakan link ini dengan daun jaket lainnya? Itu ya desain itu menarik ya, beda ya. Iya. Contoh untuk baffle-nya itu ada tuh kan ada agak nggak datar gitu ya. Itu gitu ya. Terus apa namanya? Ini juga apa? Hoodie-nya itu ada bagian dalam hoodie-nya itu yang di sini itu ada tightening buat pengencang gitu loh. Jadi tuh pada saat dipakai gitu ya, pada saat angin kencang tuh dia nempel gitu loh. Ya, jadi nempel di kepala gitu loh. Jadi nggak ketiup-tiup gitu loh. Jadi itu yang bedain ada desainnya ya, bentuk desainnya dibanding dengan daun jaket yang beredar banyak sekarang gitu ya. Oke, gitu guys. Nah, umumnya nih ya, pendaki Indonesia selalu menanyakan feel power sebuah jaket link. Nah, untuk link ini tuh berapa feel powernya? Feel power untuk link ini 800 ya. Jadi dan feel weight-nya itu 350 gram ya kalau nggak salah saya ya. Iya betul 350 gram. Oke. Nah, emangnya hangat ya dengan feel power segitu? Apa nggak dilebih tinggiin aja gitu feel powernya? Ya kalau dibilang, nah ini nih yang sering banyak orang salah mengerti ya. Orang berpikir dengan tingginya feel power itu akan jaket itu akan hangat gitu ya. Sebetulnya feel power itu bukan soal kehangatan ya. Jadi soal kemampuan si daun itu tadi setelah diremes ya kan, dia kembali megar gitu loh. Oke. Nah, jaket puffy ini ya, jaket daun itu dia butuh megar itu biar dia daya isolasinya juga jadi lebih bagus gitu loh. Nah, jadi pada saat dibekap dia megar lagi. Nah, itu feel power. Nah, kalau soal kehangatan itu ada lagi satu indikator yang harus kita perhatikan, yaitu feel weight. Feel weight itu apa? Itu kuantitas ininya apa, berapa jumlah berapa gram itu daunnya dimasukin. Itulah. Contoh kayak gini, misal kayak ini kan feel powernya 800 ya kan. Feel weight-nya itu kan 350 gram ya. Nah, itu sudah cukup ya untuk suhu yang sampai 0 sih masih oke gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, dia bikin nih feel powernya 1000 ya. Tapi ternyata feel weight-nya itu hanya 100 gram. Oke. Ya, 100 gram berarti kurang kan isinya ya. Jadi ya isolasi yang dihasilkan tuh bisa saja lebih bagus yang apa namanya feel powernya 800 dengan tapi feel weight-nya 350 gram gitu. Oke, iya. Apa jenis daun yang dipakai sama jaket link ini? Nah,
itu lagi satu lagi ya kelebihannya link ini, kita menggunakan daun itu yang sudah ada coatingnya ya, jadi udah pakai hyper dry coating ya istilahnya ya. Jadi hyper dry coating itu jadi daun itu udah dikasih coating apa namanya nggak basah gitu ya. Jadi pada saat kena air gitu ya, itu kena lembab lah ya gitu ya. Itu karena waktu di pabriknya itu pernah ada pengetesan itu, jadi daunnya itu dicelupin ke air tapi keluar lagi itu nggak sampai basah gitu Bang ininya ya. Jadi itu ada coatingnya lah ya, bukan waterproof karena hujan-hujan aman itu enggak ya. Jadi itu hanya untuk menghindari daun itu tidak menjadi lembab ya, karena cuaca mungkin ya, cuaca pada saat berkabut itu kan lembab ya. Ya kan itu kalau bisa membuat bahan daun itu jadi lembab kalau kena cuaca yang berkabut dan lembab ya. Nah, jadi dengan bahan link ini, dengan adanya coating hyper dry tadi ya. Jadi apa sih bedanya dengan isolasi sintetis lainnya si Ecodon ini? Ya bedanya itu di ininya ya, dari bentuknya sendiri ya. Itu kalau misalnya di compare dengan Dacron ya. Dacron itu kan dia berbentuk lembaran. Oke. Ya lembaran ya. Jadi pada saat kita bikin jaket puffy ya, itu kurang ini dia kurang mengembang gitu ya. Jadi kalau agar memberikan kesan mengembang, jadi kita harus isi banyak. Ya kan? Jadi itu menambah beban bobot dari jaket itu sendiri ya kan. Nah, kalau Ecodon ini karena sifat modelnya itu sama kayak down. Jadi pas untuk pengisian dari jaket itu ya dengan model kayak down aja gitu loh. Ya. Jadi dia lebih mengembang gitu, lebih mengembung gitu ya, jadi puffy gitu loh. Gitu. Bagaimana kemampuan Ecodon dalam memberikan isolasi agar pengguna itu tetap terasa hangat? Nah, kalau kemampuan dia memberikan isolasi itu ya sama ya kayak down, maksudnya cara kerjanya itu sama ya. Jadi dengan ini dia juga punya feel power loh. Oh iya. Ya dia punya kemampuan mengembang tuh lebih sampai 600 lebih gitu ya. Kalau down kayak link kita ini kan punya feel powernya kan 800 ya kan. Kalau Ecodon tuh 600, itu udah cukup bagus ya untuk ini untuk sebuah jaket isolasi gitu. Tapi kalau menurut Bang Henry sendiri nih ya, bagus mana, Ecodon atau down? Kalau menurut saya sih tergantung ya. Kalau down bagus ya, Ecodon kalau misalnya Ecodon itu kan jadinya lebih ekonomis. Iya benar. Ya, jadi lebih murah gitu ya. Nah, tapi dengan gaya style tetap seperti ini kan kelihatan jaket down, padahal dia bukan jaket down, Ecodown gitu. Dan lebih puffy gitu, lebih mengembung gitu ya dibanding dengan bahan Dacron yang lain ya. Dacron memang kelihatan ada yang mengembung, coba lihat ya, dibandingkan bobotnya. Gitu. Oke, gitu guys ya. Jadi dua-duanya sama-sama bagus guys. Oke, kenapa jaket ini tuh diberi nama Quarles? Apa itu Quarles, Kak? Oke. Quarles itu adalah nama sebuah pegunungan di Sulawesi. Ya. Jadi itu dengan puncak tertingginya itu Gunung Gandang Dewata. Nah, di Gunung Gandang Dewata itu banyak sekali sungai gitu loh. Jadi hampir sungai besar itu hampir 8 kali nyebrang, belum lagi nggak terhitung sungai-sungai kecil lainnya. Jadi kan menyebabkan gunung itu resiko basah tuh lebih tinggi. Ya kan? Jadi kita menamakan Quarles itu adalah karena pertama jaket Ecodown ini, bahan Ecodown itu sendiri kan lebih tahan terhadap cuaca lembab daripada down, ya kan? Jadi kita mengambil nama dari itu tadi karena itu pegunungan yang basah, ya kan? Kita pakaikan untuk jaket Ecodown. Jadi artinya kita bahan Ecodown itu ya lebih durable, lebih tahan terhadap cuaca yang basah, yang lembab. Tapi bukan berarti kita pakai hujan-hujan ya, atau kita pakai nyelam atau berenang ya, bukan ya. Jadi untuk kayak gitu. Oke. Nah, untuk
perawatannya sendiri nih ya. Untuk perawatan dari Quarles ini apakah sama perawatan Lingdown jaket? Apa beda? Perawatannya sih sama ya, perawatannya sih sama untuk cara nyucinya segala macem. Cuman bedanya adalah kalau di down ya, habis dicuci kalau misalnya nggak terlalu kering, kita keringkan jaket itu ya, itu akan muncul cold spot. Cold spot itu adalah titik-titik dingin ya, istilahnya yang isolasinya memberikan kehangatannya itu berkurang gitu ya. Nah, kalau di Eco Down sendiri tuh titik cold spot itu lebih boleh dibilang nggak ada ya dibanding dengan down gitu ya. Walaupun ada tapi nggak sebanyak down lah ya gitu. Jadi memang karena itu tadi dia tuh kembali lagi ke bentuk semulanya itu lebih cepat dibanding dengan down gitu. Oke guys, ya sudah selesai podcast kali ini guys. Semuanya sudah terjawab ya guys ya untuk membahas Lingdown jaket ini guys. Jadi biar kalian tahu juga cara merawatnya. Itu dua-duanya bahannya beda tapi cara merawatnya juga berbeda ya guys ya, tapi sedikit sama lah ya. Oke, udah selesai nih kita podcastnya guys. Nanti kita bakal lanjut ke podcast berikutnya ya guys ya. Oke guys, sudah selesai podcast kita kali ini untuk mengupas tuntas Lingdown jacket dan Quarles jacket ya guys ya. Nanti kita akan bertemu di podcast berikutnya ya, untuk mengupas tuntas juga produk-produk yang ada di Merapi Mountain yang lainnya.